Susi Sukanti. Hari ini kita akan belajar tentang asal-usul nama Tugu di Jakarta. Kita belajar Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta atau PLBJ kelas 5 semester 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yang pertama, siswa dapat mengenal asal-usul nama Tugu di Jakarta. Yang kedua, siswa dapat menceritakan asal-usul nama Tugu di Jakarta. Jakarta. Jakarta merupakan sebuah kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara dan urutan kedua di dunia. Total luasnya adalah 7.659,02 km persegi. Luas wilayah Jakarta terdiri atas daratan seluas 661,52 km persegi dan perairan seluas 6.997,50 km persegi. Berdasarkan data tahun 2017, jumlah penduduk di kota Jakarta mencapai 10.374.235 jiwa. Jakarta terus-menerus memperbaiki penampilannya dengan menata kota, menambah taman dan paru-paru kota, membangun dan merehabilitasi ruang publik, serta memasang berbagai hiasan kota berupa tugu dan monumen di tempat-tempat strategis. Mengenal tugu atau monumen di Jakarta. Beberapa tugu dan monumen sudah dibangun sejak zaman kemerdekaan Indonesia. Misalnya Tugu Monas atau Monumen Nasional. Beberapa tugu dan monumen yang lain baru saja dipasang sesuai dengan event atau perayaan peringatan yang berlangsung. Masing-masing tugu memiliki sejarah dan kisah yang menarik. Mari kita pelajari bersama sejarah dan makna dari tugu-tugu yang ada di Jakarta. 1. Tugu Monumen Nasional atau biasa kita kenal dengan nama Monas. Monumen Nasional atau Monas yang juga populer dengan nama Tugu Monas adalah monumen yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Monumen ini mulai dibangun pada 17 Agustus 1961 atas perintah Presiden Soekarno dan diresmikan pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Hal yang menarik dari Tugu Monas adalah mahkotanya yang terletak di Cawan Puncak. Mahkota Tugu Monas berbentuk lidah api yang terbuat dari perunggu dan dilapisi dengan lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang terus menyala. Tugu Monas terletak di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Yang kedua, Tugu Tani atau yang kita kenal dengan nama Tugu Pahlawan. Patung pahlawan atau yang dikenal dengan Tugu Tani adalah pemberian hadiah dari pemerintah Uni Soviet pada saat itu. Patung yang terletak di Jakarta Pusat ini didesain oleh pematung Rusia ternama, yaitu Matvei Maniser dan Osip Maniser. Patung tersebut terbuat dari bahan perunggu berbentuk
seorang petani wanita yang sedang menyerahkan bekal kepada sang petani laki-laki. Inspirasi bentuk patung diperoleh Maniser ketika mengunjungi Indonesia pada 1960. Maniser mendengar cerita tentang kisah seorang ibu yang mendukung anaknya untuk berperang demi negaranya. Pada footstock atau penyangga, patung ini ditempelkan plakat yang berbunyi, "Bangsa yang menghargai pahlawannya adalah bangsa yang besar." 3. Monumen Dirgantara atau Tugu Pancoran. Patung Dirgantara atau Tugu Pancoran berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, tepatnya di depan kompleks perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara, yang dahulunya merupakan markas besar TNI Angkatan Udara. Monumen ini dirancang oleh Edi Sunarso sekitar tahun 1964 sampai 1965 dengan bantuan dari keluarga Arca Yogyakarta. Proses pengecoran dilakukan oleh pengecoran patung perunggu artistik dekoratif Yogyakarta, Pimpinan 1 Gardono. Berat patung yang terbuat dari perunggu adalah 11 ton dengan tinggi patung 11 meter dan kaki penyangga patung 27 meter. Proses pembangunan monumen yang menghadap barat ini dilakukan oleh PN Hutama Karya dengan IR Sutami sebagai arsitek pelaksana. Rancangan patung berdasarkan permintaan Soekarno, yaitu untuk menampilkan keperkasaan Republik Indonesia di bidang kedirgantaraan. Penekanan dari desain patung ini yaitu untuk menggambarkan keperkasaan bangsa yang mengandalkan sifat kejujuran, berani, dan bersemangat. Kita lanjut pada nomor 4. Monumen Selamat Datang atau Bundaran HI. Monumen Selamat Datang terletak di tengah Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Pembangunan Monumen Selamat Datang bertujuan untuk menyambut atlet dan tamu kehormatan dari berbagai negara pada Asian Games 4 tahun 1962. Ide pembuatan patung berasal dari Presiden Soekarno dan rancangan awalnya dikerjakan oleh Heng Ngangtung yang pada saat itu adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tinggi patung dari kepala sampai kaki adalah 5 meter. Tinggi seluruhnya dari kaki hingga tangan yang melambai sekitar 7 meter. Kaki penyangga patung setinggi 10 meter. Pelaksana pembuatan patung adalah tim pematung keluarga Arca, pimpinan Edi Sunarso di Karangwuni, Kecamatan Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Pembuatan patung memakan waktu sekitar 1 tahun. Monumen Selamat Datang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962. 5. Monumen Pembebasan Irian Jaya. Monumen Pembebasan Irian Jaya dibangun sebagai peringatan perjuangan bangsa Indonesia membebaskan wilayah Irian Barat dari penjajahan Belanda pada tahun 1962.
Monumen berupa patung berbentuk seseorang yang berhasil membebaskan belenggu dari tangannya. Ide awal patung berasal dari Presiden Soekarno yang kemudian direalisasikan ke dalam rancangan desain oleh Heng Ngantung. Pembuatan patung dikerjakan oleh tim pematung keluarga Arca Yogyakarta yang dipimpin Edi Sunarso. Lama pembuatan patung adalah 1 tahun dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1963 oleh Presiden Soekarno. 6. Monumen Tugu Proklamasi atau Tugu Petir. Tugu Proklamasi dibangun sebagai monumen peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tugu ini berada di Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi. Dahulu bernama Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Tugu Proklamasi dilengkapi dengan 2 patung proklamator sedang membacakan naskah proklamasi. Di tengah-tengah patung terdapat plakat naskah proklamasi terbuat dari lempengan batu marmer hitam dengan susunan dan bentuk tulisan mirip dengan naskah aslinya. Pencangkulan tanah sebagai tanda dimulainya pembangunan monumen dilakukan pada tanggal 1 Januari 1961 oleh Presiden Soekarno. 7. Monumen Pancasila Sakti. Ide pembangunan Monumen Pancasila Sakti berasal dari Presiden Soeharto. Monumen ini dibangun di atas lahan seluas 14,6 hektar dengan tujuan untuk memperingati perjuangan para pahlawan revolusi yang gugur mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, dari ancaman komunis. Monumen Pancasila Sakti terletak di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Selain monumen, di lokasi tersebut juga dibangun museum berisi benda-benda peninggalan dan bukti sejarah pemberontakan G30 SPKI. 8. Monumen Perjuangan Jatinegara. Monumen Perjuangan Jatinegara terletak di ujung Jalan Matraman pada pertemuan Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Urip Sumoharjo, yaitu dekat dengan Gereja Eukomunia Jatinegara, Jakarta Timur. Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat di Jatinegara. Ide pembuatan patung diprakarsai oleh Ali Sadikin selaku Gubernur DKI saat itu. Monumen ini bergaya realis, berupa sosok manusia di atas landasan setinggi 3 meter. Monumen Perjuangan Jatinegara berupa patung yang berwujud seorang pemuda setinggi 2,5 meter berdiri tegap dengan tangan bersedekap sambil memeluk senapan. Di punggungnya tergantung sebuah ransel. Pinggang dilengkapi peralatan perang seperti pistol, granat, golok, dompet, dan sebuah tempat minum. Di samping patung berdiri seorang anak
laki-laki setinggi 1 meter, berkalung ketapel, bercelana pendek, bertelanjang dada tanpa beralas kaki, dengan sikap bersedekap seperti sang pemuda. Di bawah patung terdapat tulisan Patung Perjuangan Jatinegara, diresmikan tanggal 7 Juni 1982 oleh Gubernur DKI Jakarta Cokro Pranolo. Pembuatan patung memakan waktu 2,5 tahun. Bahan pembuatan patung dari beton cor dan gips. Pengecoran dilakukan di Yogyakarta. Sebagai pematungnya adalah seniman Haryadi. Lanjut nomor 9, Monumen Ikada. Monumen Ikada dibangun untuk memperingati peristiwa Rapat Ikada tanggal 19 September 1945, yaitu tanggal yang menjadi titik balik penting arah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Gagasan awal berasal dari Dewan Harian Daerah Angkatan 45. Peresmian pembangunan monumen dilakukan oleh Gubernur DKI kala itu, yaitu R. Suprapto pada tanggal 19 September 1987. Monumen selesai dikerjakan pada 1 Februari 1988 oleh Gubernur DKI Wiyogo Atmodarminto. Monumen ini menggambarkan 5 sosok manusia sebagai penggambaran himpunan massa dengan sikap, tekad, berani, dan optimis memancangkan bendera merah putih. Patung dibuat dengan gaya modern. Bahan patung adalah tembaga ketok dengan ketebalan 2-3 mm dengan lama pembuatan 5 bulan. Bagian pertama monumen adalah plaza berukuran 19 x 19 meter persegi. Angka ini menggambarkan tanggal 19 pada peristiwa Ikada. Landasan patung setinggi 4 meter serta patung manusia setinggi 5 meter. Hal ini bermakna 4 ditambah 5 sama dengan 9, yaitu bulan September, sekaligus juga dimaksudkan angka 45 untuk menunjuk angka tahun 1945. Landasan dibagi ke dalam 7 segmen yang melambangkan Sabta Patria, seni nilai perjuangan yang terdiri atas nasionalisme, patriotisme, heroisme, pantang menyerah, kebersamaan, tanpa pamrih dan percaya diri. Patung Jenderal Sudirman. Patung Jenderal Sudirman terletak di kawasan Dukuh Atas, depan gedung BNI di Jalan Jenderal Sudirman. Patung ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 2003 oleh Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Patung ini terbuat dari perunggu seberat 4 ton dengan tinggi patung 6,5 meter dan tinggi footstock atau penyangga 5,5 meter.
sehingga total tinggi adalah 12 meter. Patung dikerjakan oleh seniman sekaligus dosen seni rupa Institut Teknologi Bandung, Sunario. Sosok Sudirman digambarkan berdiri kukuh dengan posisi menghormat dan kepala sedikit mendongak ke atas untuk memberi kesan dinamis. Patung Jenderal Sudirman dibangun dengan maksud mengenang jasa Jenderal Sudirman, seorang pemimpin pasukan gerilya pada masa Perang Kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949. 11. Patung Kuda Arjuna Wijaya. Patung ini terletak di persimpangan Jalan MH Tamrin dan Jalan Medan Merdeka. Dibangun sekitar tahun 1987 berdasarkan gagasan Presiden Soeharto agar Indonesia memiliki monumen yang memuat filsafat yang dianut bangsa Indonesia. Patung Arjuna Wijaya terbuat dari bahan tembaga dan memerlukan 40 seniman untuk menyelesaikannya. Patung sempat direnovasi pada tahun 2014 dan diresmikan kembali pada 11 Januari 2015 oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Gagasan ini diterjemahkan oleh seniman Nyoman Nuarta ke dalam desain patung Arjuna Wijaya atau kemenangan Arjuna. Patung ini disebut juga patung Arjuna Wiwaha atau patung Astabrata, menggambarkan kemenangan Arjuna dalam membela kebenaran dan simbol sifat-sifat kesatria. 8 ekor kuda yang menarik kereta melambangkan filsafat kepemimpinan Astabrata, yaitu Kisma atau bumi, Surya atau matahari, Agni atau api, Kartika atau bintang, Baruna atau samudra, Samirana atau angin, Tirta atau hujan, dan Candra atau bulan. Nah, adik-adik, setelah mempelajari berbagai macam tugu atau monumen yang terdapat di Jakarta, kita belajar tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tugu atau monumen. Yang pertama, bangga terhadap bangsa. Tugu, monumen, dan patung yang indah bermakna sebagai pengingat sejarah menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Nilai yang kedua adalah menghargai. Sikap menghargai dalam hal ini ada 2 hal, yaitu menghargai dan mengingat jasa pahlawan atau orang-orang yang telah berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia. Semangat menjaga, merawat, dan melestarikan tugu, monumen yang ada di Jakarta. Nah, sekarang kita lanjut sesi berikutnya. Ayo bermain. Anak-anak, perhatikan gambar tugu atau patung. Kemudian, tarik garis antara gambar tugu dan peta
wilayah DKI Jakarta untuk menggambarkan lokasi tugu tersebut. Selamat mengerjakan anak-anak hebat, kalian pasti bisa. Sekian pembelajaran kita hari ini ya adik-adik. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.